Raden Ajeng Kartini. Hai teman-teman, selamat datang dari Meliani Rahma Hasanah Channel. Hari ini kita akan membahas pahlawan nasional Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution, pahlawan zaman pergerakan dan kemerdekaan Abdul Haris Nasution. Beliau lebih akrab dengan panggilan Pak Nas. Dilahirkan di Kota Nopan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Profesi awal beliau adalah guru di Bengkulu dan Palembang. Ia kemudian memasuki dunia militer dengan mengikuti sekolah perwira cadangan yang diadakan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1940. Ia kemudian ditempatkan di Surabaya dengan pangkat pembantu letnan. Ketika pasukan Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, ia turut berperang melawan Jepang. Belanda kalah lalu Panas meninggalkan Surabaya menuju Bandung. Di kota Bandung, Panas menjadi pegawai Pamupraja. Pada tahun 1943, ia kembali ke dunia militer dengan menjabat wakil komandan barisan pelopor di Bandung. Setelah Jepang takluk dan peta dibubarkan, Nasution menyatukan para pemuda bekas anggota peta dan mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Pada tahun 1946, ia ditunjuk menjadi Panglima Divisi III Priangan dan seterusnya ia dikukuhkan menjadi Panglima Divisi Siliwangi oleh Presiden Soekarno pada bulan Mei 1946. Pada Februari 1948, Panas menjabat Wakil Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Jabatan itu kemudian dihapuskan sebulan kemudian dan Panas ditunjuk menjadi Kepala Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia dan selanjutnya menjabat Panglima Komando Jawa. Berikutnya, beliau menyandang jabatan Kepala Staf Angkatan Darat 1949 sampai 1952. Panas pernah mengajukan petisi kepada Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen setelah ia mendapati para politisi sipil mulai campur tangan di tubuh militer. Tindakannya
dianggap menekan presiden. Akibatnya, ia dicopot dari jabatannya selaku Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1952. Namun 3 tahun kemudian jabatan itu kembali dijabatnya. Pada saat meletus pemberontakan Permesta Piagam Perjuangan Semesta dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, Presiden Soekarno menyatakan negara dalam keadaan perang dan menunjuk Nasution sebagai penguasa perang pusat. Ia segera bertindak cepat dengan membentuk operasi militer untuk menumpas pemberontakan itu. Kedua pemberontakan itu pun dapat diatasi dan berakhir sekitar pertengahan tahun 1961. Panas kemudian memberi saran kepada Presiden Soekarno agar mengeluarkan dekret presiden yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan Konstituante pada tanggal 5 Juli 1959. Hubungan Panas dan Presiden Soekarno kembali tidak harmoni karena ketidaksukaan Nasution melihat kedekatan Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia di awal tahun 1960. Partai Komunis Indonesia menganggap Nasution sebagai musuh besar. Ketika Partai Komunis Indonesia melancarkan pemberontakannya pada tanggal 30 September 1965. Panas adalah orang pertama yang harus mereka bunuh. Namun Tuhan berkehendak lain. Panas berhasil lolos dari penculikan dan pembunuhan, tapi putrinya Ade Irma Suryani Nasution meninggal tertembak peluru anggota gerakan 30 September yang membabi buta. Panas kemudian bergabung dengan Soeharto yang menjabat Pangkostrat, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat untuk menumpas dan memberantas Partai Komunis Indonesia. Panas kemudian ditunjuk menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, dan lewat keputusannya Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara kemudian menetapkan Jenderal Soeharto menjadi presiden pada tahun 1968 yang menandai dimulainya Orde Baru. Dalam perjalanan sejarah, Panas kemudian melihat Soeharto mulai melenceng dari cita-cita murni perjuangan bangsa. Maka ia ikut mengkritisi kebijakan Soeharto. Panas ikut menandatangani petisi 50. Ia adalah salah satu orang yang tidak disukai oleh pemerintahan Soeharto. Perlahan dan pasti ia disingkirkan dari pentas kenegaraan. Setelah
Sekian lama berita tentang dirinya tak terdengar lagi. Beliau muncul lagi pada tahun 1997. Beliau dianugerahi pangkat jenderal besar. Beliau wafat pada tanggal 6 September 2000 di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan kepada beliau pada tanggal 6 November 2002. Panas adalah penggagas Divisi ABRI dan Perang Gerilya. Bukunya Pokok-pokok Gerilya menjadi buku wajib sekolah militer yang harus dipelajari. Buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, termasuk menjadi acuan sekolah militer paling bergengsi di dunia, yaitu West Point di Amerika Serikat. Demikian cerita pahlawan nasional Abdul Haris Nasution. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.